Masih bersama Suara Serak di 2001 hingga 2010 novel audio 9 Sutra Matahari ke-113. Menyelinap ke markas. Aku ingin tahu seberapa kuat setengah kaisarmu. Ye Tianfei berkata dengan tenang, lalu meninju dan menghadapi tangan besar setengah kaisar. Nak, kamu akan berakhir. Setengah kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah ketika dia melihat Ye Tianfei benar-benar berani melawan. Energi yang terkandung di tangan besarnya menjadi semakin kuat, dan tekanan mengerikan yang dilepaskan menekan seluruh dunia. Semua makhluk di sekitarnya sepertinya ditekan oleh gunung yang tak terlihat, tidak bisa bergerak sama sekali. Tinju Ye Tianfei bertabrakan dengan tangan besar itu. Dengan tinju ini, Ye Tianfei terus-menerus mengerahkan kekuatan fisiknya serta kekuatan spiritualnya. Karena niat tinju dari tinju Dewa Pembunuh Iblis Sejati dan niat tinju dari tinju penguburan Tianjiu yang dipinjam, dapat dikatakan bahwa itu menggabungkan misteri dari tinju penguburan Tianjiu. Dua teknik tinju, dan kekuatannya sangat menakutkan. Gemuruh. Fluktuasi energi yang mengerikan muncul dari pusat tumbukan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Bang! Ye Tianfei merasakan gelombang energi yang mengerikan, dare di badannya melonjak dengan cepat, dan kemudian badannya melesat ke kejauhan seperti cangkang. Dengan energi Ye Tianfei saat ini, dia masih sedikit tertinggal dalam konfrontasi langsung dengan setengah kaisar. Saat berikutnya, memanggil Ye Tianfei, yang terlempar, bergegas kembali dalam sekejap. Kecuali pakaiannya sedikit compang camping dan rambutnya sedikit acak-acakan, tidak ada yang serius. Bagaimana mungkin? Wah! Kamu memblokir tamperanku dari depan, karena tidak apa-apa. Setengah kaisar benar-benar bingung. Dia awalnya berpikir bahwa telapak tangan tadi, bahkan jika itu tidak membunuh Ye Tianfei, pasti akan memukulinya hingga setengah cacat, tetapi Ye Tianfei masih hidup dan menendang, dan tidak ada yang terjadi. Saya telah mengintegrasikan 3 senjata ajaib setengah kaisar ke dalam badan saya, dan saya memang sangat tahan terhadap pukulan. Ye Tianfei sangat puas dengan kualitas badannya. Dapat dikatakan bahwa efeknya bahkan lebih baik dari yang dibayangkan Ye Tianfei. Apakah ini master setengah kaisar? Tidak lebih, kata Ye Tianfei sambil mencibir. Dentang. Master setengah kaisar mengeluarkan pedang panjang yang tajam, yang bersinar dengan cahaya dingin. Ye Tianfei, tidak heran kamu telah menghancurkan beberapa kota di paviliun kaisar pedang kami dalam beberapa hari terakhir. Kamu memang monster langka dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, tapi kamu tidak boleh memprovokasi paviliun kaisar pedang kami. Ayolah kepalamu. Hanya ada satu hasil dari memprovokasi paviliun kaisar pedang kita, dan itu adalah kematian. Tuan setengah kaisar memegang pedang panjang dan menunjuk. Melihat Ye Tianfei, dia berkata perlahan. Saat ini, dia tidak lagi meremehkan Ye Tianfei, tetapi sangat mementingkan dia. Ledukan. Saat berikutnya, master setengah kaisar menghunus pedangnya. Dengan satu serangan, situasinya berubah, dan cahaya pedang perak cemerlang menghantam Ye Tianfei. Panjangnya ratusan kaki dan mengandung energi pedang yang menakutkan. Mampu menembus. Pedang ini menyebabkan semua energi dan hukum dunia runtuh, dan ruang terpotong-potong. Setengah kaisar ini layak menjadi salah satu master tertinggi di paviliun kaisar pedang. Hanya satu pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota pertarungan pedang, dan bahkan seluruh dunia. Dentang-dentang. Saat master setengah kaisar menghunus pedangnya, pedang panjang pada semua pembudidaya pedang di kota pertarungan pedang ditarik. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyeret pedang panjang satu demi satu, terus-menerus terhunus, dan naik ke langit. Pemandangannya sangat spektakuler. Di antara prajurit dengan level yang sama, kekuatan serangan dari para pembudidaya pedang selalu menjadi yang paling menakutkan. Guru setengah kaisar ini bahkan lebih merupakan seorang pembudidaya pedang di antara para pembudidaya pedang. Tuan Ye, biarkan kami melakukannya. 5 tetua klan Tianjin sudah lama ingin mencobanya dan mengirim pesan ke Ye Tianfei. Kekuatan orang tua ini agak menakutkan. Aku ingin tahu apakah para tetua percaya diri. Tuan Ye, kekuatan tempur kultivator pedang ini memang bagus. Tapi Tuan Ye, jangan lupa bahwa kekuatan tempur klan Tianjin kita selalu cukup bagus. Jawab sesepuh agung itu. Baiklah kalau begitu, keluar dan tangani dia. Ye Tianfei mengangguk. Memang benar, suku Tianjin adalah ras yang terkenal kuat,
terkenal dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat. Kelima tetua muncul pada saat yang sama, melepaskan tekanan energi yang sangat besar dan menakutkan, seperti 5 gunung berapi besar yang meletus pada saat yang sama, langsung mengguncang dunia dan mengguncangnya, membuatnya tampak tak tertahankan. 5 master setengah kaisar melepaskan energi pada saat yang sama, dan pemandangannya terlalu menakutkan. Banyak makhluk di kota yang dibuang begitu saja, bahkan lebih dari separuh bangunan dan tembok kota runtuh. Sepintas, batu bata dan batu beterbangan kemana-mana, asap dan debu mengepul. Begitu 5 tetua muncul, mereka segera melancarkan serangan panik terhadap master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Beberapa dari 5 tetua memegang senjata, dan beberapa menawarkan senjata ajaib. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan setiap gerakan meletus dengan energi yang menakjubkan. Siapa kamu? Master setengah kaisar di paviliun Jianhuang tiba-tiba diserang oleh 5 orang. Tuan yang tidak dikenal dan menakutkan mengepungnya, dan dia sangat ketakutan dan marah. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, kekuatan tempur dari 5 tetua klan Tianjin tidak lebih lemah darinya sama sekali, tetapi sebenarnya lebih kuat. Kapan? Selama pertempuran, Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang memotong lengan tetua keempat dengan pedang, tetapi lengan tetua keempat yang terputus segera terbang kembali, disambungkan kembali, dan pulih seketika. Apakah kamu dari suku Tianjin yang legendaris? Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba teringat sebuah legenda dan berseru kaget. Ledukan. Pada saat ini, tetua kedua meninju tinju emasnya dan memukul punggungnya, menjatuhkannya. Aku akan bertarung denganmu. Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang meraung dengan marah. Badan dan pedang menjadi satu. Aku melihatnya mengaum dengan keras. Saat berikutnya, badan master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang bergabung dengan pedang panjang di tangannya, berubah menjadi pedang panjang yang mempesona dan menebas ke arah tetua kedua. Dentang. Badan tinggi tetua kedua tiba-tiba berubah menjadi pedang emas panjang yang bersinar, dan dia bergegas ke depan. Kapan? Pedang panjang dan pisau panjang saling bertabrakan, menyebabkan percikan api beterbangan ke langit. Kemudian pedang panjang dan pedang panjang itu diguncang kembali pada saat yang sama, dan master setengah kaisar dan tetua kedua dari paviliun Kaisar Pedang muncul pada saat yang bersamaan. Engah! Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang menjadi pucat, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Jelas sekali, dia dirugikan dengan serangan tadi. Jangan terobsesi untuk berkelahi, ayo bekerja sama untuk membunuhnya. Tetua agung itu meraung. Kelima tetua itu bergegas maju seperti orang geblek. Ye Tianfei benar-benar lega saat melihat ini. Kekuatan tempur kelima tetua klan Tianjin ini lebih kuat daripada kekuatan master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Terlebih lagi, dengan 5 lawan 1, kita pasti bisa menang. Hu Miao, Da Bing, Huang Lao, Jin Jiao Longchan, Senior Xuanlong, dan Senior Cai Feng, keluar dan bunuh. Ye Tianfei memindahkan semua orang ini keluar dari menara pantom dan berkata, membunuh. Hu Miao dan yang lainnya bergegas keluar dan mulai mengejar orang-orang di paviliun Jianhuang. Ledukan. Klon vampir dengan darah mengalir di sekujur badan mereka juga muncul. Dengan lambaian tangan, pembuluh darah di badan sejumlah besar pasukan paviliun Kaisar Pedang meleduk, dan darah muncrat dan pingsan di tempat. Nak, beraninya kamu menyakiti anakku, aku ingin kamu mati. Seorang pria parubaya berpakaian seperti seorang sarjana tiba-tiba meraung dan bergegas menuju Ye Tianfei. Pria parubaya ini adalah direktur kota Qian dari kota Zanjian. Saat ini, Ren Zhenyu telah pingsan di tanah. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, yang membuat Ren Qian sangat marah. Ledukan. Ren Qian memukul dada Ye Tianfei dengan telapak tangan. Pada saat yang sama dia berada di telapak tangan, Ye Tianfei menggunakan teknik pembalikan waktu. Bagaimana mungkin? Ren Qian memukul dada Ye Tianfei dengan telapak tangan, tetapi menemukan bahwa pihak lain baik-baik saja. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa badannya tidak dapat bergerak oleh hukum waktu yang menakutkan, membuatnya tidak dapat bergerak. Tidak bagus. Ren Qian tahu ada yang tidak beres dan berjuang mati-matian untuk menyingkirkan hukum waktu ini, tapi sudah terlambat. Tinju Ye Tianfei berubah menjadi emas dan menghancurkan kepala Ren Qian dengan satu pukulan.
Bunuh Master Sempurna Alam Surga dengan satu pukulan. Klon vampir datang ke sisi Ye Tianfei, membuka mulutnya dan menyedotnya, menyerap semua esensi darah Ren Qian. Klon vampir bergegas ke depan orang alam surga tingkat menengah, memegang pedang panjang pisau darah di tangannya, dan memotong badan orang alam surga tingkat menengah menjadi dua dengan satu serangan. Kekuatan klon vampir semakin kuat, dan kekuatan-kekuatan magis pengontrol darah yang mereka gunakan menjadi semakin menakutkan. Makhluk apapun yang didekati oleh klon vampir akan membuat darah di badannya mendidih tak terkendali. Dan seluruh badan mereka akan menjadi lemah dan kehilangan daya tahan. Sesaat kemudian, Ye Tianfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya untuk membunuh semua pria dan kuda di paviliun Kaisar Pedang di kota pertarungan pedang ini. Ada raungan di kejauhan, dan Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang diserang oleh kekuatan gabungan dari 5 tetua, langsung menghancurkan separuh badannya. Kekuatan tempur dari 5 tetua sudah lebih kuat daripada kekuatan Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Dengan 5 lawan 1, mereka memiliki keuntungan yang lebih besar, membuatnya tidak mampu melawan. Tunggu saja, paviliun Kaisar Pedang kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Setengah Kaisar ini tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawannya. Setelah separuh badannya patah, dia berbalik dan lari. Haha, sekarang kami telah mengambil tindakan, bagaimana kami dapat memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri? Tetua Agung itu tertawa liar. Boom boom. Bendera emas terus bermunculan satu demi satu, meniupkan angin langit, melepaskan energi penyegel ruang yang sangat menakutkan, langsung menyegel dunia, seolah-olah itu adalah dunia kecilnya sendiri. Membunuh. Kelima tetua mengejar Tuan Setengah Kaisar. Tuan Setengah Kaisar ini awalnya ingin melarikan diri melalui ruang angkasa dan melarikan diri ke kedalaman ruang angkasa, tetapi sekarang area ini. Ruang tersebut telah disegel dengan kuat, dan dia telah terluka. Untuk sementara dia tidak dapat mematahkan kekuatan penyegelan ruang ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan tiba-tiba berada di belakang Master Setengah Kaisar. Nak, kamu sedang mencari kemah Teihan. Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang memiliki persepsi yang sangat menakutkan. Dia segera menyadari kedatangan Ye Tianfei dan meraung dengan marah. Alasan mengapa dia jatuh ke dalam situasi berbahaya sepenuhnya karena Ye Tianfei. Ledukan. Master Setengah Kaisar menebas Ye Tianfei dengan satu pedang. Pembalikan waktu. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Gemuruh. Pada saat ini, Ye Tianfei mengerahkan seluruh energi dan hukum waktunya tanpa syarat, dan rambut hitamnya menjadi putih seluruhnya dalam sekejap. Bahkan ada kerutan di wajahnya, membuatnya tampak jauh lebih tua secara tiba-tiba. Teknik pembalikan waktu yang dilakukan dalam keadaan mengerahkan seluruh kekuatan memang sangat ampuh. Master Setengah Kaisar menemukan bahwa badannya tidak dapat bergerak dan terjebak di sana. 5 senior, bunuh dia. Sebelum menggunakan teknik pembalikan waktu, Ye Tianfei telah mengirim pesan ke 5 tetua klan Tianjin. 5 tetua klan Tianjin menerima pesan dari Ye Tianfei. Mereka mendengar bahwa Ye Tianfei akan membacakan mantra untuk melumpuhkan Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang, memungkinkan mereka mengambil kesempatan untuk membunuh mereka pada awalnya tidak percaya, tapi sekarang mereka mengetahui bahwa Tuan Setengah Kaisar itu memang tidak bisa bergerak. Rahasia waktu yang mengerikan. Kelima tetua semuanya takjub. Sambil takjub, mereka mulai menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, meleduk dengan serangan yang mengerikan, yang semuanya mengenai badan Master Setengah Kaisar. Hanya dalam 1 detik, kelima tetua ini telah melepaskan lusinan gerakan. Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang meraung, dan saat berikutnya, badannya meleduk menjadi potongan darah, daging, dan tulang yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, di markas besar paviliun Kaisar Pedang, ada deretan tablet jiwa yang ditempatkan di aula leluhur. Tiba-tiba, salah satu tablet jiwa di dekat tengahnya meleduk berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Itu adalah tablet jiwa Penatua Zeng. Kenapa tiba-tiba meleduk? Mungkinkah Penatua Zeng telah jatuh? Seorang master paviliun Kaisar Pedang yang menjaga aula leluhur ini menjadi pucat karena ketakutan. Apa? Tablet jiwa Elder Zeng meleduk? Mustahil. Segera setelah itu, Master Paviliun dan beberapa tetua utama Paviliun Kaisar Pedang menerima berita tersebut dan tidak dapat mempercayainya sama sekali.
Setengah kaisar benar-benar jatuh. Begitu berita ini menyebar, seluruh benua akan terkejut. Master setengah kaisar berdiri di puncak piramida benua Phaexian. Dia selalu menyendiri dan menjadi milik penguasa benua ini. Tanpa diduga, setengah kaisar telah jatuh sekarang. Hal seperti itu sungguh menakjubkan. Siapa yang membunuh Penatua Zheng? Penatua Zheng keluar untuk melacak anak laki-laki Ye Tianfei itu. Mungkinkah kematian Penatua Zheng ada hubungannya dengan Ye Tianfei? Seorang penatua menebak. Menurutku itu tidak mungkin. Meskipun Ye Tianfei adalah monster, Penatua Zheng adalah setengah kaisar. Tidak peduli seberapa kuat Ye Tianfei, dia tidak dapat membunuh setengah kaisar Penatua Zheng ketika dia sendirian, jadi dia mengambil tindakan. Kata sesepuh lainnya, penyihir tua telah menyimpulkan tempat di mana Penatua Zheng meninggal, itu di kota Zanjian. Kalian berdua cepat dan lihat, kata Master Pavilion. Saat berikutnya, kedua tetua itu naik ke udara dan bergegas menuju ke arah kota Zanjian. Dua setengah kaisar dikirim pada saat yang sama. Selain dua master setengah kaisar ini, sejumlah besar elit dari Pavilion Kaisar Pedang juga mengikuti di belakang mereka, berguling menuju ke arah kota Zanjian. Melawan kota pedang. Ah, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Balas dendam ini harus dibalas. Setelah badan Penatua Zheng dipukuli hingga meleduk, sisa jiwa muncul di kejauhan, mengertakkan gigi dan menatap Ye Tianfei dan 5 tetua klan Tianjin dengan mata penuh kebencian. Kematian tidak akan pernah bisa dihancurkan, kan? Bunuh aku. Tetua ketiga meraung keras dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Energi ruang dan waktu yang menakutkan lahir pada saat yang sama. Itu berubah menjadi tangan besar dan muncul di atas kepala sisa jiwa Penatua Zheng, dan dia meraihnya dengan ganas. Dengan letupan, sisa jiwa Penatua Zheng ditangkap dan meleduk, berubah menjadi bubuk. Tunggu. Raungan Penatua Zheng terdengar lagi dari arah lain, dan kemudian, sisa jiwa Penatua Zheng dari arah itu melarikan diri ke kedalaman angkasa dan menghilang dalam sekejap. Tidak mungkin. Kualitas jiwa seorang master setengah kaisar sangat tinggi, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, sulit untuk menjamin bahwa semua jiwa yang tersisa dari dirinya dapat dihancurkan. Setengah kaisar sangat sulit dibunuh. Faktanya, hal ini berlaku untuk setiap makhluk hidup di dunia. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin sulit untuk dibunuh. Itu sebabnya masih banyak sisa jiwa yang tertinggal setelah kematian banyak makhluk hidup yang tersembunyi di mana-mana di dunia ini. Inilah yang disebut kematian tanpa kehancuran. Memang sudah jatuh, tapi belum sepenuhnya musnah. Klon vampir itu bergegas maju dan mulai melahap esensi darah yang ditinggalkan oleh Penatua Zheng. Gemuruh. Setelah melahap esensi garis keturunan Penatua Zheng, suara menderu datang dari badan klon garis keturunan. Sejumlah besar plasma mengalir di permukaan badan. Tuan Ye, apakah tiruan Anda ini akan ditingkatkan? Kelima tetua diam-diam terkejut, dan tetua keempat tidak bisa tidak bertanya. Ya, klon saya memang sedang ditingkatkan dan menerobos. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Selama periode waktu ini, klon vampir ini telah melahap esensi darah dari terlalu banyak master di alam surga, dan sekarang ia telah melahap esensi darah dari master setengah kaisar sekarang sedang mempersiapkan terobosan besar. Ye Tianfei memindahkan klon vampir itu kembali ke menara pantom untuk memungkinkannya meningkatkan dan menerobos. Tuan, pertempuran ini sangat menyenangkan. Hu Miao, Ice Demon, dan yang lainnya kembali ke sisi Ye Tianfei satu persatu. Orang-orang lain dari Pavilion Kaisar Pedang telah dibunuh oleh mereka. Bos, lain kali ada musuh, jangan bunuh musuh itu sendiri. Mari kita keluar dan melatih tangan dan kaki kita. Tanpa pertarungan sebenarnya, bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan tempur kita? Kata Iblis Es pada Ye Tianfei. Oke, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan Anda berpartisipasi dalam pertarungan yang lebih nyata. Jawab Ye Tianfei. Oke, ayo pergi. Seorang master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang telah meninggal. Diperkirakan para pejabat senior Pavilion Kaisar Pedang secara kolektif akan menjadi geblek. Segera banyak master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang akan datang ke sini. Kita tidak perlu melakukan perkelahian besar dengan para master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang untuk saat ini. Tunggu sampai Anda menyerang markas besar Pavilion Jianhuang dan menyelamatkan orang-orang Mao,
lalu lakukan pertempuran yang menentukan dengan mereka. Kata Ye Tianfei, Tuan Ye, kami di sini untuk membantu Anda. Semua tindakan tergantung pada kebijaksanaan Anda. Kata sesepuh agung, itu bagus. Ye Tianfei memindahkan kelima tetua, Hum Yao dan yang lainnya ke menara pantom, melarikan diri langsung ke kedalaman ruang, dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan teknik rahasia transformasi surgawi dan tembus pandang untuk menutupi auranya dengan rapat. Hun Lao juga mengaktifkan menara Tiandao dan melepaskan auranya, membantu Ye Tianfei menyembunyikan auranya. Paviliun Kaisar Pedang tidak hanya memiliki master setengah kaisar, tetapi juga master deduksi brilian yang pasti akan mengejar Ye Tianfei dengan seluruh kekuatannya. Ledukan. Tidak lama setelah Ye Tianfei pergi, cahaya pedang tebal, seperti pilar cemerlang, meluncur dari kejauhan, dan ruang kemanapun ia pergi terpotong seperti tahu halus. Saat berikutnya, seorang lelaki tua datang ke puncak kota Zanjian. Tuan setengah kaisar. Dua master setengah kaisar datang ke kota Zanjian sebelumnya, tetapi kemudian satu pergi dan yang lainnya tetap tinggal di garnisun kota Zanjian. Orang yang tinggal di garnisun kota Zanjian adalah Penatua Zeng. Faktanya, ketika Penatua Zeng mulai berperang melawan 5 tetua klan Tianjin, dia telah mengirim pesan kepada setengah kaisar lainnya, memintanya datang membantu. Namun, Penatua Zeng tidak bertahan lama sebelum dia dibunuh oleh Ye Tianfei dan 5 tetua bersama-sama. Saat itulah master setengah kaisar yang menerima panggilan dari Penatua Zeng akhirnya tiba. Apa? Penatua Zeng benar-benar meninggal. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan Lao Zeng, bahkan jika dia bertemu dengan bocah lelaki Ye Tianfei, dia tidak akan pernah jatuh. Segera setelah guru setengah kaisar ini datang ke kota Zanjian, dia menemukan bahwa Penatua Zeng telah meninggal. Dia menangkap banyak energi jiwa dan nafas yang ditinggalkan oleh Penatua Zeng. Penatua Zeng telah jatuh. Semua pria dan kuda di kota Zanjian juga meninggal. Apa yang telah terjadi? Siapa yang melakukannya? Master setengah kaisar meraung dengan marah. Suaranya seperti guntur dan guntur, mengguncang dunia. Ada 2 cahaya pedang yang menakjubkan di kejauhan, yang membelah ruang dan meluncur ke depan dengan ganas. Dalam sekejap, mereka sampai ke langit di atas kota Zanjian, memperlihatkan sosok 2 lelaki tua. 2 tuan setengah kaisar, kiang-kiang. Jauh di belakang, sekelompok elit lain dari paviliun kaisar pedang sedang berdatangan. Cahaya pedang yang mereka keluarkan mengejutkan langit dan bumi dengan momentum yang menakutkan. Penatua Chang, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Penatua Zeng meninggal? Siapa yang melakukannya? 2 kaisar setengah kaisar paviliun pedang yang baru saja tiba bertanya pada master setengah kaisar siapa yang datang lebih dulu. Saya juga tidak tahu. Saya menerima panggilan dari Penatua Zeng sebelumnya, jadi saya segera bergegas ke sini dan menemukan bahwa Penatua Zeng telah meninggal. Jawab Chang yang lebih tua. Biarkan aku menyimpulkan siapa yang melakukannya. Seorang master setengah kaisar duduk bersila di atas kota pertarungan pedang, membentuk segel dengan tangannya, dan mulai menyimpulkan. Namun, 5 tetua klan Tianjin diam-diam telah mengatur bendera formasi yang sangat cerdik sebelum mengambil tindakan, menyegel dunia sepenuhnya dan menutupi rahasia dunia dengan ketat. Oleh karena itu, master setengah kaisar ini tidak dapat menyimpulkan apa yang terjadi sebelumnya. Waktu dan ruang di sini telah dirusak, dan saya tidak dapat menyimpulkannya. Setelah beberapa saat, tuan setengah kaisar berdiri dengan wajah muram. Tidak, jika kita bertiga meninggalkan markas, apakah kita akan termasuk dalam rencana musuh untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Tiba-tiba, Penatua Chang berkata dengan heran. Ekspresi dari 2 master setengah kaisar lainnya juga berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Termasuk Penatua Zeng yang baru saja meninggal, paviliun kaisar pedang telah memiliki 4 master setengah kaisar yang meninggalkan markas. Ini hampir setengah dari kekuatan tempur teratas paviliun kaisar pedang. Jika musuh yang kuat menyerang markas saat ini, segalanya tidak akan terjadi jadilah baik. Mendengus. Paviliun kaisar pedang kita telah diwarisi sejak lama, dan markas besarnya memiliki fondasi yang kuat. Bahkan jika ada musuh yang berani menyerang markas, tidak perlu takut. Namun, ayo kembali ke markas dulu, kata seorang master setengah kaisar. Kemudian, 3 master setengah kaisar dari paviliun kaisar pedang bergegas kembali ke markas bersama pasukan mereka.
Pada saat yang sama, ini adalah markas besar Paviliun Kaisar Pedang. Layak menjadi salah satu kekuatan terkuat di benua Feixian. Saat ini, Ye Tianfei telah tiba di depan markas besar Paviliun Jianhuang, melihatnya dari kejauhan, dan berkata pada dirinya sendiri. Saya melihat markas besar Departemen Kaisar Pedang dibangun di antara beberapa pegunungan besar. Pegunungan besar itu seperti beberapa naga raksasa, bergulung dan megah. Melihat dari kejauhan, saya melihat cahaya pedang tak berujung melonjak di markas besar Paviliun Kaisar Pedang. Suasananya sangat menakjubkan, dan terlihat jelas bahwa banyak formasi pedang yang cerdas telah diatur. Nak, apakah kamu berencana untuk menyelinap masuk dulu, atau langsung masuk? Tanya Hun Tua. Ada banyak master setengah kaisar di Paviliun Kaisar Pedang, dan aku harus menyelamatkan orang, jadi aku akan menyelinap masuk dulu untuk mengetahui situasinya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, tampaknya markas besar Paviliun Kaisar Pedang memiliki banyak formasi pedang yang cerdas. Apakah kamu berencana untuk memecahkannya satu persatu dan kemudian menyelinap masuk secara diam-diam? Tanya Hun Tua. Tidak perlu. Saya hanya perlu menangkap beberapa budak. Ye Tianfei tersenyum. Ya, aku hampir lupa kalau kamu memiliki kekuatan jiwa rahasia yang bisa mengendalikan orang lain. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Segera Ye Tianfei menemukan bahwa ada lebih dari selusin tim yang berpatroli di dekat markas besar Paviliun Jianhuang, dan Ye Tianfei fokus pada salah satu tim patroli. Ketika tim patroli ini melewati lembah terpencil, pisau hitam panjang tiba-tiba muncul, meletus menjadi kabut hitam yang mengepul, dan sejumlah besar rune hitam, seperti kelompok ikan laut dalam berwarna hitam, menuju ke daerah itu. Paviliun Kaisar Pedang kewalahan. Dalam sekejap, seluruh lembah tertutup rapat. Pisau hitam panjang itu adalah pisau Yin Netherworld. Ye Tianfei mengaktifkan pisau Yin Netherworld dan menggunakan teknik menyegel 9 langit dan 10 bumi. Sambil berpikir, Ye Tianfei memindahkan seluruh tim patroli ke Menara Pantom. Kemudian, Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan Netherworld Blade terbang kembali ke telapak tangannya, menyerap semua kabut hitam dan rune hitam di lembah, memulihkan pemandangan sebelumnya. Kemudian Ye Tianfei memasuki Menara Pantom dan menghilang. Di Menara Pantom, Ye Tianfei mengambil tindakan secara langsung dan menyegel semua patroli Paviliun Kaisar Pedang, dan kemudian menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menaklukkan mereka. Di antara kelompok pasukan patroli ini, yang terkuat berada di tahap tengah alam penciptaan. Bagi Ye Tianfei, dia hanyalah seekor semut. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menundukkan semua patroli dan mengubah mereka menjadi budak. Kemudian Ye Tianfei memindahkan tim patroli keluar dari Menara Pantom dan kembali ke lembah tadi. Dari gerakan Ye Tianfei, menyegel kelompok patroli ini, memindahkan mereka ke Menara Pantom, lalu menundukkan mereka menjadi budak, dan akhirnya memindahkan mereka keluar. Keseluruhan prosesnya, meskipun rumit, sangat cepat dan hanya membutuhkan waktu sesaat. Lembah ini berjarak sekitar 10 mil dari markas besar Paviliun Jianhuang. Tidak mungkin para ahli Paviliun Jianhuang mengawasi tim patroli ini setiap saat, jadi operasi Ye Tianfei sangat sukses. Selanjutnya, Ye Tianfei menempatkan Menara Pantom di badan salah satu budak. Sekitar setengah hari kemudian, tim patroli ini mulai berganti shift dan kembali ke markas. Akhirnya masuk. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Saya harus mengakui bahwa Paviliun Kaisar Pedang, sebagai salah satu kekuatan tertinggi di benua Feixian, memiliki fondasi yang kuat. Pegunungan di markas besarnya tumpang tindih dan suasananya beragam. Dan auranya begitu kaya. Ia berubah menjadi kabut dan melayang di antara puncak seperti pita warna-warni, membuat orang merasa seperti di negeri dongeng. Cahaya pedang di atas markas melonjak, samar-samar tampak mengandung energi pedang tertinggi. Cahaya pedang, gerakan pedang, dan niat pedang begitu mempesona dan agung sehingga orang tidak bisa tidak mengaguminya. Ada juga sejumlah besar murid yang berjalan mondar-mandir dengan pedang panjang, masing-masing dengan cahaya pedang tajam mekar di sekujur badan mereka, dan aura mereka tajam. Di mana tuanmu? Di Menara Pantom, Ye Tianfei mendatangi seorang lelaki tua dan bertanya. Orang tua ini adalah Master Paviliun dari domain Tianxiong cabang Paviliun Kaisar Pedang. Tuanku bertanggung jawab atas perpustakaan di markas besar Paviliun Jianhuang. Dia biasanya ada di perpustakaan. Jawab kepala cabang.
Jadi Ye Tianfei memerintahkan salah satu budak yang baru saja dia taklukkan untuk pergi ke arah perpustakaan. Perpustakaan adalah fokus dari paviliun Jianhuang, dibagi menjadi 5 lantai. Dari bawah ke atas, levelnya meningkat lapis demi lapis. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menemukan master dari master cabang. Seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di lantai 5 perpustakaan, yang berada di lantai paling atas. Umumnya, hanya eselon atas paviliun Kaisar Pedang yang berhak naik ke lantai 5 perpustakaan. Kepala cabang memberitahu Ye Tianfei. Lalu bagaimana caranya aku naik ke sana? Ye Tianfei bertanya. Saya punya token. Dengan token ini, Anda bisa langsung menuju lantai 5 tanpa ada yang menghentikan Anda. Tapi saat kamu bertemu tuanku, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapmu karena dia tidak mengenalmu. Kata kepala cabang, mengambil token dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Apa kekuatan tuanmu? Ye Tianfei bertanya lagi. Kekuatan sempurna dari alam surga. Kata kepala cabang. Itu bagus. Ye Tianfei mengangguk. Jadi Ye Tianfei menyerahkan token itu kepada budak itu dan memintanya berjalan ke perpustakaan dengan membawa token itu dan berjalan ke lantai 5. Setiap lantai perpustakaan dijaga oleh para murid, tetapi setelah melihat tokennya, mereka tidak menghentikan Ye Tianfei, sang budak. Karena memegang token ini berarti Anda telah mendapat persetujuan khusus dari puncak paviliun Jianhuang dan bisa langsung menuju ke lantai 5. Akhirnya, budak Ye Tianfei mengambil token itu dan berjalan ke lantai 5 perpustakaan. Lantai 5 kosong. Karena dalam keadaan normal, hanya pejabat senior paviliun Jianhuang yang memenuhi syarat untuk datang ke lantai 5. Sekarang pejabat senior paviliun Jianhuang sedang melakukan persiapan penuh dan menunggu kedatangan Ye Tianfei. Bahkan di saat normal pun, para petinggi tersebut jarang datang ke perpustakaan kecuali ingin mengecek suatu informasi. Ruangan itu adalah ruang rahasia tempat tuanku biasanya mundur. Kata kepala cabang kepada Ye Tianfei. Pemimpin cabang secara alami tahu bahwa Ye Tianfei berencana untuk berurusan dengan tuannya. Hanya saja dia telah disegel oleh Ye Tianfei dan menjadi tahanan, dan dia telah disiksa oleh Ye Tianfei dengan ramuan beracun hingga ketakutan. Pada saat yang sama, jauh di lubuk hatinya, dia juga samar-samar merindukan Ye Tianfei menemukan tuannya, dan kemudian dibunuh secara paksa oleh tuannya, menyelamatkannya, dan mendapatkan kembali kebebasannya. Karena tuannya adalah penguasa sempurna alam surga, dia berpikir meskipun Ye Tianfei kuat, dia tidak akan menjadi lawan tuannya. Dia biasanya tinggal di menara pantom, dan Ye Tianfei telah menyegel kemampuan persepsinya, membuatnya tidak dapat melihat dunia luar, jadi dia tidak tahu kekuatan sebenarnya Ye Tianfei. Sangat bagus. Budak Ye Tianfei menerima perintah dan berjalan menuju kamar. Dia segera tiba di depan kamar, dan kemudian Ye Tianfei keluar dari menara pantom sambil memegang token. Binatang kecil kutu kupret ini benar-benar pergi mencari tuannya. Mendengus. Dia hanya mencari kematian. Saya harap guru dapat membunuhnya dengan satu tangan dan menyelamatkan saya. Kepala cabang sedikit bersemangat. Saat ini, Ye Tianfei telah memulihkan kemampuannya untuk memahami dunia luar. Saat ini, sebuah suara datang dari kamar. Penatua Zhou, saya punya berita dari domain Tianxiong yang ingin saya laporkan kepada Anda. Ye Tianfei meminta budak itu untuk berbicara. Pada saat ini, Ye Tianfei juga berubah menjadi murid biasa paviliun Kaisar Pedang, dan dengan sengaja menciptakan energi pedang untuk bertahan di sekitar badannya. Berita dari domain Tianxiong. Apakah ini terkait dengan cabang paviliun Kaisar Pedang domain Tianxiong? Tanya suara di ruangan itu. Sejak kejadian di paviliun Kaisar Pedang di domain Tianxiong, tetua ini telah mengirim orang ke domain Tianxiong untuk menyelidiki keberadaan murid-muridnya. Karena Master Cabang Paviliun Kaisar Pedang Domain Tianxiong adalah muridnya yang paling berharga, setelah Cabang Paviliun Kaisar Pedang Domain Tianxiong dihancurkan, murid-muridnya tidak mati atau hidup. Ya, jawab budak Ye Tianfei. Baiklah kalau begitu, masuklah. Sebuah suara bergema di ruangan itu. Saat suara itu terdengar di dalam ruangan, pintu terbuka secara otomatis. Ye Tianfei dan budaknya masuk. Orang ini sepertinya sedikit waspada. Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba berbicara kepada Ye Tianfei melalui pesan suara. Persepsi Master Sempurna Alam Surga tidaklah lemah, dan dia dapat dengan mudah mendeteksi berbagai situasi halus.
Dia mungkin curiga, tapi itu tidak masalah. Jawab Ye Tianfei. Saat ini, Ye Tianfei dan budaknya sudah memasuki ruangan. Ada kasur terbentang di tanah di tengah ruangan, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut sedang duduk bersila di atas kasur, menatap Ye Tianfei dan keduanya dengan mata tajam. Orang tua ini adalah master dari master cabang, seorang tetua biasa di paviliun Jianhuang yang bertanggung jawab atas perpustakaan. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan sempurna di alam surga, karena usia dan senioritasnya, para master setengah kaisar di paviliun Kaisar Pedang relatif sopan padanya. Siapa kamu dan kenapa aku belum pernah melihatmu? Tiba-tiba, lelaki tua itu menatap Ye Tianfei dan meraung dengan tajam. Tekanan energi yang besar bergulir ke arah Ye Tianfei. Saya berasal dari domain Tianxiong, dan saya adalah kenalan lama murid Anda. Ye Tianfei tersenyum. Apakah kamu seorang kenalan lama muridku? Orang tua itu tercengang. Sekarang, Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan teknik pembalikan waktu, dan energi waktu serta hukum waktu yang kuat langsung menyegel semua yang ada di ruangan itu. Nak, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua itu kaget. Suara mendesing. Tiba-tiba 5 sosok emas melintas, dan kemudian 5 tetua klan Tianjin muncul di samping lelaki tua itu dan mulai menyerang secara langsung. 5 tetua klan Tianjin melepaskan tekanan energi bersama-sama dan menekan lelaki tua itu. Orang tua itu telah dikurung di sana oleh teknik pembalikan waktu, dan sekarang dia ditekan oleh energi dari 5 tuan setengah kaisar semuanya, benar-benar kehilangan kekuatan perlawanan. Tetua Agung mengambil tindakan secara langsung dan menyegel lelaki tua itu. Saat berikutnya, Ye Tianfei memindahkan lelaki tua itu ke Menara Pantom. Kemudian Ye Tianfei dan kelima tetua kembali ke Menara Pantom. Seluruh prosesnya sangat cepat. Hanya 1 detik. Alasan mengapa Ye Tianfei meminta 5 tetua klan Tianjin untuk keluar membantu adalah agar berhasil menekan dan menyegel lelaki tua itu dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimanapun, ini adalah markas besar paviliun Kaisar Pedang. Jika suaranya sedikit lebih keras, itu akan dengan mudah menarik perhatian. Di dalam Menara Pantom, sekarang kalian berdua, tuan dan murid, bisa bersatu kembali. Ye Tianfei membawa lelaki tua itu ke kepala cabang, melemparkannya ke tanah, dan berkata sambil tersenyum. Pemimpin cabang awalnya penuh dengan harapan, berharap menunggu tuannya berurusan dengan Ye Tianfei, dan kemudian dia akan diselamatkan. Tanpa diduga, sekarang bahkan tuannya ditangkap oleh Ye Tianfei merasa pesimis dan putus asa. Kenapa kamu di sini? Ternyata kamu juga tertangkap. Aku mengerti, kamu adalah Ye Tianfei. Cabang paviliun Kaisar Pedang kami di domain Tianxiong dihancurkan oleh Anda. Dalam 2 hari terakhir, Anda muncul di dekat markas besar paviliun Kaisar Pedang kami dan menghancurkan 3 atau 4 kota. Penatua Zeng pasti telah dibunuh oleh Anda. Ye Tianfei, aku tidak menyangka kamu akan menyelinap ke markas kami. Setelah melihat kepala cabang, lelaki tua itu tiba-tiba mengerti bahwa anak laki-laki aneh di depannya pasti Ye Tianfei, dan dia meraung kaget dan marah. Ya, saya Ye Tianfei. Ye Tianfei tersenyum. Apa? Ye Tianfei, kamu menghancurkan 3 atau 4 kota di dekat markas besar paviliun Kaisar Pedang kami dan membunuh Penatua Zeng. Pemimpin cabang terkejut dan tertegun setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya. Tuan, Penatua Zeng adalah guru setengah kaisar. Bagaimana Ye Tianfei bisa membunuh Penatua Zeng? Kepala cabang bertanya. Penatua Zeng memang telah jatuh, dan dia pasti dibunuh oleh Ye Tianfei. Orang tua itu menghela nafas pelan dan berkata. Awalnya, dia juga berpikir bahwa Penatua Zeng, sebagai master setengah kaisar, tidak bisa mati di tangan anak laki-laki yang lebih muda. Dia mungkin telah dibunuh oleh musuh kuat lainnya di paviliun Kaisar Pedang. Tapi baru saja dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Tianfei diikuti oleh 5 master setengah kaisar. Jadi sekarang dia mengerti bahwa Penatua Zeng pasti telah dibunuh oleh Ye Tianfei. Tepatnya, dia seharusnya dibunuh oleh 5 tuan setengah kaisar di samping Ye Tianfei. Ye Tianfei, paviliun Kaisar Pedang kami seharusnya tidak memprovokasimu. Orang tua itu menatap Ye Tianfei dengan mata yang rumit dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun Ye Tianfei hanyalah seorang anak junior, dia diikuti oleh 5 master setengah kaisar. Ini adalah kekuatan tempur yang sangat menakutkan.
Meskipun Paviliun Kaisar Pedang adalah salah satu kekuatan terkuat di benua Phyrexian, ia telah memprovokasi 5 Master Setengah Kaisar. Bahkan jika ia menang pada akhirnya, ia pasti akan menderita kerugian besar. Jika mereka tahu bahwa Ye Tianfei ditemani oleh 5 Master Setengah Kaisar, Paviliun Kaisar Pedang tidak akan pernah bermusuhan dengan Ye Tianfei, setidaknya tidak secara terbuka. Senang sekali kamu mengetahuinya. Anda, Paviliun Kaisar Pedang, telah memprovokasi saya, bersiaplah untuk membayar harganya dengan darah. Ye Tianfei tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu dan berkata sambil mencibir. Oke, sekarang, beritahu aku lokasi spesifik kuburan pedang itu. Anda sebaiknya bekerja sama, jika tidak, Anda akan mengalami rasa sakit yang tak terlupakan. Ye Tianfei memandang orang tua itu dan berkata dengan ringan. Di mana kuburan pedang itu? Ye Tianfei, kenapa kamu bertanya tentang lokasi Jianfen? Ini adalah rahasia Paviliun Kaisar Pedang kami, dan saya tidak mungkin memberi tahu Anda. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu menjawab. Baiklah, mari kita coba rasa sakitnya dulu. Ye Tianfei tersenyum dan mengeluarkan jamu racun hitam. Tuan, katakan padanya, jamu racun ini akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada badan dan jiwa. Kepala cabang tidak tahan melihat tuannya disiksa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Diam, ini adalah rahasia Paviliun Kaisar Pedang kita, bagaimana kita bisa memberitahu orang luar? Orang tua itu meraung. Kepala cabang menghela nafas pelan, mengetahui bahwa bujukan tidak ada gunanya. Segera, raungan lelaki tua itu terdengar. Badan dan jiwanya mengalami penyiksaan yang luar biasa pada saat yang sama, yang membuatnya sangat kesakitan. Kepala cabang memandang guru itu dengan kesakitan dan sangat cemas. Ye Tianfei, biarkan aku menanggungnya atas nama guru. Kepala cabang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Tianfei. Demi kesalehanmu, selama tuanmu bersedia memberitahumu lokasi spesifik dari kuburan pedang, pada akhirnya aku akan membiarkan kalian berdua, tuan dan murid pergi. Jika Anda ingin hidup, biarkan dia mengatakannya. Kata Ye Tianfei ringan. Nak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tuan Hun tiba-tiba bertanya. Pergi dan cari tahu di mana orang-orang mau itu ditahan, lalu selamatkan mereka dan buat keributan. Akan lebih baik jika Paviliun Kaisar Pedang dapat dihancurkan. Bahkan jika tidak dapat dihancurkan, Paviliun Kaisar Pedang masih setengah cacat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan dingin. Paviliun Kaisar Pedang akan segera menyesali mengapa aku memprovokasimu. Tuan Hun tertawa. Di dalam menara Pantom, 1 hari kemudian. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu memberitahuku? Ye Tianfei mendatangi master yang merupakan master cabang dan bertanya dengan dingin. Lelaki tua itu tampak sangat malu, bajunya banyak robek, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Orang tua itu tetap diam menanggapi pertanyaan Ye Tianfei. Dalam hal ini, kamu harus mencoba jamu racunku lagi. Ye Tianfei berkata dengan ringan dan mengeluarkan jamu racun hitam. Tuan, beritahu dia, kami berdua jatuh ke tangannya dan sulit untuk melarikan diri. Tidak perlu menderita melalui rasa sakit fisik. Wajah kepala cabang berubah drastis ketika dia melihat ini, dan dia dengan cepat membujuk. Baiklah, anak muda, aku akan memberitahumu lokasi spesifik dari kuburan pedang itu. Tepat ketika Ye Tianfei hendak memasukkan jamu racun ke dalam mulut lelaki tua itu tiba-tiba menghela nafas pelan dan berbicara. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tampak putus asa dan sangat tertekan. Dikatakan bahwa mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan. Selain itu, makam pedang adalah dunia rahasia yang tidak dimiliki, dan itu bukan milik pribadi Paviliun Jianhuang Anda. Cepat atau lambat, orang lain akan memasuki Paviliun Jianhuang kecuali Anda. Kata Ye Tianfei sambil mencibir. Makhluk biasa tidak berani memasuki makam pedang, dan bahkan Paviliun Kaisar Pedang kita tidak berani memasukinya dengan santai. Kalau tidak, Paviliun Kaisar Pedang kita pasti sudah mengirim orang untuk menjelajah sejak lama. Anak muda, ini adalah lokasi spesifik Jianfen. Meskipun kekuatanmu bagus, jika kamu ingin memasuki kuburan pedang, kamu hanya mendekati kemah Teihan. Orang tua itu mengulurkan tangannya dan pesan kekuatan jiwa dikirim, melayang di depan Ye Tianfei.
Meskipun seluruh badannya tersegel, dia masih sulit membuat pesan jiwa. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku sedang mencari kemah Teihan saat aku masuk. Ye Tianfei berkata dengan ringan, melambaikan tangannya, mengambil bola informasi jiwa, memeriksanya sebentar, dan kemudian menyimpannya. Kemudian Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan meninggalkan perpustakaan bersama budaknya. Tuan, saya sudah mengetahui di mana orang-orang mau ditahan. Begitu Ye Tianfei keluar dari perpustakaan, dia menerima pesan. Sebelumnya, Ye Tianfei menundukkan sekelompok patroli paviliun Jianhuang dan menjadi budak. Setelah menyelinap ke markas paviliun Jianhuang, Ye Tianfei dan salah satu budak pergi ke perpustakaan. Di mana? Meskipun murid-murid paviliun Jianhuang yang bertanggung jawab untuk berpatroli tidak memiliki kekuatan atau status yang tinggi, mereka semua adalah murid yang lebih tua. Mereka sangat akrab dengan markas besar paviliun Jianhuang dan memiliki koneksi tertentu, sehingga mereka berhasil mengetahui tentang anggota suku Mao yang lokasinya di penjara. Di penjara surgawi barat. Bagus sekali, lihat apakah Anda bisa menyelinap masuk, selamatkan orang terlebih dahulu, lalu ambil tindakan. Ini akan jauh lebih aman. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Terdapat total 4 penjara surgawi di markas besar paviliun Jianhuang, yaitu penjara surgawi timur, selatan, barat dan utara. Tuan, pertahanan si Tianlao sangat ketat sekarang. Seorang budak mengirim pesan ke Ye Tianfei. Ye Tianfei telah memerintahkan para budak untuk disebar ke seluruh markas besar paviliun Jianhuang untuk memfasilitasi pemantauan tindakan pejabat senior paviliun Jianhuang. Oke, aku mengerti. Ye Tianfei mengangguk, memasuki menara pantom, dan meminta salah satu budak untuk memimpin menara pantom menuju lokasi penjara surga barat. Pada saat yang sama, markas besar Sword Emperor Pavilion, di dalam aula pertemuan. Master Pavilion, ada situasinya. Saya baru saja menyimpulkan bahwa musuh asing telah menyelinap ke markas, dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Seorang lelaki tua berjubah bergegas ke ruang pertemuan dan berbicara. Orang tua ini adalah penyihir agung Paviliun Kaisar Pedang. Seorang ahli deduksi terkenal. Pemimpin Paviliun Kaisar Pedang dan selusin pejabat senior utama sedang mendiskusikan masalah di aula pertemuan. Setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir agung, mereka semua berdiri, masing-masing terkejut dan marah. Arkmage, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Master Pavilion. Sebagian besar benar. Saya sangat paham dengan waktu dan ruang di markas ini, dan seharusnya tidak ada kesalahan dalam pengurangan dalam jarak sedekat itu. Penyihir agung mengangguk. Arkmage, sudahkah kamu menyimpulkan siapa musuh asing yang menyelinap ke markas? Seorang penatua bertanya. Kebanyakan Ye Tianfei. Selain itu, saya merasa kemah Teihan penatua Zeng kemungkinan besar terkait dengan Ye Tianfei. Arkmage tampak serius dan berkata perlahan. Master Pavilion, kami terlalu meremehkan Ye Tianfei sebelumnya. Kekuatan dan metode anak ini mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Penyihir agung menambahkan. Kamu Tianfei. Wajah Master Pavilion dan beberapa tetua sangat jelek. Jika kejatuhan penatua Zeng benar-benar terkait dengan Ye Tianfei, maka kekuatan dan metode Ye Tianfei benar-benar buruk. Kita harus siap secara mental. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, Master Pavilion, menurutku jika Ye Tianfei benar-benar menyelinap ke markas kita, maka targetnya pasti orang-orang dari suku Mao. Sesepuh lainnya berpikir sejenak dan berkata, orang-orang Mao itu dipenjarakan di si Tianlao. Pavilion Master, kita harus segera pergi ke si Tianlao. Jika Ye Tianfei memiliki kekuatan untuk membunuh setengah kaisar, si Tianlao tidak akan mampu melawannya. Kata penyihir agung. Berjalan. Ayo segera pergi ke Tianlao Barat. Setelah mendengar kata-kata penyihir agung, ekspresi Master Pavilion dan beberapa tetua berubah. Master Pavilion melintas dan bergegas keluar dari aula pertemuan. Pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang lainnya juga merentangkan badan mereka dan mengikuti. Pada saat yang sama, di markas besar Paviliun Kaisar Pedang, banyak orang dari Paviliun Kaisar Pedang menerima perintah dan bergegas menuju Tianlao Barat dari segala arah. Saat ini, Ye Tianfei telah tiba di depan pintu masuk dan keluar penjara si Tian. Ini adalah rumah kecil yang terlihat sangat terpencil dan sederhana. Ada pintu masuk dan keluar istana bawah tanah di dalam rumah, dan penjara surgawi barat berada di bawah tanah.
Duduk di rumah kecil itu adalah 7 penguasa alam surga, serta ratusan anggota paviliun Kaisar Pedang lainnya. Ye Tianfei merasakannya dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin formasi besar yang disusun di sekitar rumah kecil itu, semuanya adalah formasi pedang. Energi pedang tak kasat mata berkembang, sepenuhnya menutup ruang. Selama orang luar mendekat ke rumah kecil ini, mereka akan segera merasakan energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong dari segala arah, seolah-olah mereka akan dipecah menjadi beberapa bagian oleh 5 kuda. Harus dikatakan bahwa pertahanan di sini sangat ketat. Tuan, ada suatu situasi. Ada banyak orang yang bergegas menuju lokasi penjara surgawi barat. Ye Tianfei sedang berdiri di depan rumah kecil itu, mempelajari dan menganalisis susunan pedang, ketika tiba-tiba seorang budak di sampingnya berbisik. "Wah, sepertinya keberadaanmu sudah terungkap." Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. "Tidak mengherankan. Ada begitu banyak master setengah kaisar di paviliun Kaisar Pedang, dan kudengar ada juga master deduksi. Jika musuh asing menerobos masuk ke markas, mereka akan segera menemukannya." "Saya sudah siap secara mental," jawab Ye Tianfei. "Aku akan menerobos masuk dan menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu," kata Ye Tianfei. Gemuruh. Pada saat ini, lebih dari selusin formasi pedang di sekitar ruangan kecil di depan Ye Tianfei meletus pada saat yang sama, melepaskan energi dan tekanan yang sangat besar. Cahaya pedang terang yang tak berujung naik ke langit, menerangi seluruh dunia. "Semuanya, saya baru saja menerima pesan dari Master Pavilion. Musuh asing telah menerobos masuk. Kemungkinan besar mereka akan datang ke penjara surga barat. Kami siap menghadapi musuh." Di rumah kecil itu, seorang guru surgawi tiba-tiba berdiri dan meraung dengan suara yang dalam. Segera, di rumah kecil itu, para master alam surga lainnya dan semua pasukan paviliun Kaisar Pedang berdiri, satu persatu mengeluarkan senjata atau menawarkan senjata ajaib, seolah-olah menghadapi musuh yang kuat. Suasananya sangat tegang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Segera, seseorang bergegas keluar dari rumah kecil itu. Melihat Ye Tianfei dan beberapa budak berdiri di luar, mereka langsung meraung dengan tajam. "Lolos!" Ye Tianfei melangkah maju dan bergegas ke rumah kecil itu. Tekanan energi yang kuat keluar dari badannya, yang secara langsung mengguncang orang-orang yang bergegas keluar dan membuangnya. Pada saat ini, Ye Tianfei telah mempelajari secara menyeluruh selusin formasi pedang di sekitar rumah kecil itu, dan bergegas langsung menuju formasi pedang itu. Kiang-kiang. Lebih dari selusin formasi pedang meletus dengan pancaran pedang tak berujung pada saat yang sama. Miliaran pancaran pedang yang menyilaukan membubung ke langit, membelah dunia menjadi berkeping-keping, dan sejumlah besar retakan ruang gelap muncul. Namun, cahaya pedang ini tidak berpengaruh pada Ye Tianfei. Ye Tianfei menginjak simpul kunci dari susunan pedang di setiap langkahnya, dengan cerdik menghindari semua serangan cahaya pedang, dan bergegas ke rumah kecil itu dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Anggota paviliun Kaisar Pedang di dalam dan di luar rumah kecil itu tercengang ketika mereka melihat Ye Tianfei bergegas langsung ke rumah kecil itu tanpa halangan apapun. Anda harus tahu bahwa kekuatan masing-masing formasi pedang di sekitar rumah kecil ini sangat menakutkan. Bahkan jika Master Setengah Kaisar datang, Anda harus menghindari ujung tajamnya. "Nak, siapa kamu? Ini adalah penjara, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk tanpa izin." Di rumah kecil, 7 master alam surga menatap Ye Tianfei dengan marah, dan salah satu dari mereka meraung. "Ledukan!" Yang menjawabnya adalah tinju emas Ye Tianfei yang terus membesar, seperti puncak gunung emas, membawa energi yang menakutkan dan menghantamnya. "Nak, kamu sedang mencari kemah Teihan." Master alam surga sangat marah dan memblokirnya dengan pedangnya. Ujung pedang bertabrakan dengan tangan emas, membuat suara benturan logam yang tajam. Klik, pedang panjang itu langsung patah, dan tangan emas Ye Tianfei terus bergerak maju. Master alam surga sedang memegang pedang yang setengah patah, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mundur dengan putus asa. "Hati-hati, dia adalah Ye Tianfei." Master alam surgawi lainnya tiba-tiba mengenali Ye Tianfei dan meraung. Setelah mengenali Ye Tianfei, 7 tuan surgawi di rumah kecil itu semuanya terkejut dan menghunus pedang mereka pada saat yang bersamaan. Satu pedang panjang bertabrakan dengan tinju Ye Tianfei, dan kemudian semua pedang panjang itu patah. Bagaimana mungkin? Bagaimana tinju anak ini bisa begitu keras?
7 tuan surgawi semuanya terkejut. Mereka semua adalah pembudidaya pedang, dan pedang panjang di tangan mereka adalah senjata dan sarana terpenting untuk melawan musuh. Tanpa pedang panjang, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Namun, 7 master alam surgawi ini memiliki lebih dari 1 pedang panjang. Mereka segera mengeluarkan pedang panjang lainnya dan bersiap untuk menyerang Ye Tianfei. Pada saat yang sama, di luar rumah kecil itu, sosok-sosok kekerasan muncul di udara, mengguncang seluruh dunia dan bergetar hebat, seolah-olah mereka akan runtuh dan hancur. Tuan setengah kaisar ada di sini. Master Pavilion dan sesepuh ada di sini. Di rumah kecil itu, seorang penguasa alam surgawi berkata dengan penuh semangat. Kami bekerja sama untuk menangkap Ye Tianfei dan menyerahkannya kepada Master Pavilion. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, kata Master Alam Surga lainnya. Namun, ketujuh guru surgawi ini belum mengambil tindakan apapun. Pembalikan waktu. Ye Tianfei tiba-tiba berkata dengan lembut di mulutnya. Energi waktu yang kuat langsung menyelimuti ruang interior rumah kecil ini, dan pada saat yang sama, terdapat hukum waktu misterius yang menghalangi ruang dan waktu. 7 master alam surga, serta anggota pavilion kaisar pedang lainnya, semuanya berdiri di sana, tidak dapat bergerak, dan kemudian gerakan mereka mulai bergerak mundur, yang terlihat sangat aneh. Ye Tianfei menyingsingkan lengan bajunya, menggulung semua pria dan kuda pavilion kaisar pedang di rumah kecil itu, menyegel mereka semua, dan kemudian memindahkan mereka ke menara pantom. Kemudian Ye Tianfei bergegas menuju pintu masuk terowongan di sudut rumah kecil dan bergegas ke bawah terowongan dalam sekejap. Ye Tianfei, aku tahu kamu ada di dalam, segera keluar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di luar, yang membuat rumah kecil itu bergetar. Saat berikutnya, dengan keras, seluruh rumah kecil itu meleduk berkeping-keping dan berubah menjadi batu bata dan ubin. Saya melihat lusinan sosok ganas melintasi langit, masing-masing dengan aura yang kuat. Pejabat senior pavilion Kaisar Pedang ada di sini. Dia memasuki penjara surgawi barat. Ayo masuk. Pemimpin pavilion Kaisar Pedang mendarat di depan rumah kecil yang diledukkan, melirik ke pintu masuk terowongan, dan ekspresinya berubah drastis. Satu demi satu, para master pavilion Kaisar Pedang bergegas ke pintu masuk terowongan dan bergegas turun ke bawah tanah. Pada saat ini, Ye Tianfei telah tiba ribuan meter di bawah tanah dan bergegas ke istana bawah tanah yang besar. Istana bawah tanah ini penuh dengan formasi pintar, hampir 3 langkah untuk formasi kecil, dan 5 langkah untuk formasi besar. Makhluk yang tidak cukup kuat untuk masuk ke sini pasti akan kesulitan untuk bergerak 1 inci pun. Pada saat yang sama, terdapat sangkar besi besar yang terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun di istana bawah tanah, dan sejumlah besar makhluk dipenjarakan di setiap sangkar besi besar. Sangkar besi besar itu diukir dengan segala jenis rune misterius, diselimuti cahaya yang menakutkan. Siapakah orang-orang mau? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ye Tianfei meraung keras, dan raungan itu bergema di istana bawah tanah yang besar ini, menimbulkan gema yang menyebar bola-balik. Orang yang menyelamatkan kita. Lihat, dia terlihat seperti Tuan Muda. Tuan Muda ada di sini untuk menyelamatkan kita. Ada lebih dari 100 pemuda dan pemudi yang dipenjara dalam sangkar besi besar di istana bawah tanah. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, mereka semua segera menatap Ye Tianfei, dan mereka segera mengenali Ye Tianfei. Ye Tianfei pernah menghabiskan beberapa waktu di markas besar dan markas rahasia suku Mao sebelumnya. Anak-anak muda suku Mao ini semua pernah melihat Ye Tianfei sebelumnya, jadi mereka sekilas mengenalinya sekarang. Tuan, kami di sini. Para pemuda suku Mao meraung kaget. Nak, kamu sedang mencari kemah Teihan. Ayo, jatuhkan anak ini. Ada juga sejumlah besar orang dari pavilion Kaisar Pedang yang menjaga istana bawah tanah. Ketika mereka melihat Ye Tianfei menerobos, mereka bergegas maju sambil mengaum. Memanggil. Klon vampir muncul, menunjukkan kekuatan magis pengontrol darah, dan melambai. Gugu. Orang-orang dari pavilion Kaisar Pedang yang bergegas terkejut menemukan bahwa pembuluh darah di badan mereka mulai membesar dengan cepat, dan darah mulai mendidih, seolah-olah mendidih dan kaki menjadi lemah. Memanggil. Ye Tianfei datang ke sangkar besi besar tempat orang-orang mau dipenjara dalam 1 langkah, mengulurkan tangannya, dan pedang roh 5 elemen bergegas keluar, langsung menghancurkan semua pilar besi sangkar besi besar itu.
5 pedang spiritual Ye Tianfei semuanya telah disempurnakan ulang dan digabungkan menjadi 5 pedang panjang setengah kaisar. Sangat mudah untuk menghancurkan sangkar besi besar ini. Bantu aku. Dermawan saya, tolong selamatkan saya juga. Dermawan yang hebat, aku bersujud padamu. Tolong selamatkan aku juga. Jika aku tetap di sini, para kutu kupret di paviliun Jian Huang itu pasti akan membunuhku. Dermawan saya, Anda sangat penyayang dan penyayang, tolong selamatkan kami juga. Pada saat ini, di istana bawah tanah, tahanan lain yang ditahan di kandang besi besar semuanya berlutut di hadapan Ye Tianfei, dan beberapa dari mereka bersujud. Musuh dari musuhku adalah temanku, oke, aku akan mengeluarkan kalian semua. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan 5 pedang spiritual meluncur dan mencekiknya. Dang-dang, kemanapun 5 pedang spiritual lewat, semua sangkar besi besar hancur berkeping-keping. Kemudian Ye Tianfei mengulurkan tangan dan menyedot semua tahanan di istana bawah tanah, dan menumpuk mereka semua di depannya, seperti gunung kecil. Aku akan membantumu membuka segelnya sekarang, dan kemudian kamu bisa melarikan diri demi nyawamu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengirimkan energi spiritual yang kuat ke arah para tahanan, mengangkat semua segel di badan setiap tahanan. Masing-masing tahanan yang dipenjara di sini tidak lemah kekuatannya, jika tidak, mereka tidak akan dipenjara secara khusus di penjara langit. Di antara mereka, bahkan ada yang memiliki kekuatan sempurna di alam surga. Ye Tianfei merasakan sosok dengan aura menakutkan bergegas ke istana bawah tanah dari atas. Saya akan membuka celah sekarang, dan kemudian Anda dapat mengikuti saya kembali ke tanah melalui celah ini. Kata Ye Tianfei. Kata-kata itu jatuh. Ye Tianfei memindahkan lebih dari 2000 naga bumi keluar dari menara pantom, termasuk ratusan naga hitam. Gemuruh. Lebih dari 2000 naga bumi membentuk formasi besar dan menabrak sudut istana bawah tanah. Ledukan. Seluruh daratan berguncang hebat, lalu tanah tempat istana bawah tanah berada mulai runtuh dan retak, dan muncul retakan tanah yang luas, sedalam 1000 meter. Ayo keluar. Ye Tianfei memimpin dan bergegas menuju salah satu celah di tanah. Saat ini, Ye Tianfei telah memindahkan semua anggota suku Mao ke menara pantom. Setelah menyelamatkan orang-orang ini dari suku Mao, Ye Tianfei menghela nafas lega. Setengah dari tujuan datang ke markas paviliun Jian Huang kali ini telah tercapai, dan sisanya adalah untuk membuat keributan besar. Semuanya, ayo cepat ikuti pemuda ini. Dengan keributan sebesar itu, orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang pasti ada di sini. Hanya jika kita mengikuti tuan muda ini, semoga kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari markas besar paviliun Kaisar Pedang. Seorang lelaki tua berlumuran darah dan pakaian compang camping berkata dengan keras. Namun, ranah tuan muda ini tampaknya hanya ranah persatuan. Di markas besar paviliun Kaisar Pedang, dia mungkin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi kita? Seorang pria parubaya di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu seorang pemuda dengan kekuatan alam Heiji dapat masuk ke penjara surgawi di markas besar paviliun Kaisar Pedang untuk menyelamatkan orang dan menghancurkan seluruh penjara surgawi? Anda berada di tahap awal alam surga, dan level Anda memang lebih tinggi dari tuan muda ini, tetapi menurut Anda apakah Anda dapat melakukan apa yang telah dilakukan tuan muda ini? Orang tua itu bertanya sambil mencibir. Saya tidak bisa melakukannya. Terlepas dari hal lain, dengan kekuatan saya, akan sangat sulit untuk masuk ke markas besar paviliun Jian Huang, apalagi masuk ke penjara ini untuk menyelamatkan orang. Saya mengerti, maksud Anda kekuatan tuan muda ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, bukan? Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu berkata tiba-tiba. Pokoknya, saya ingin mengikuti tuan muda ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Orang tua itu melintas dan mengejar punggung Ye Tianfei. Segera diikuti oleh sejumlah besar tahanan. Namun, beberapa narapidana ragu-ragu dan tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Karena mereka baru saja merasakan dengan jelas bahwa alam Ye Tianfei hanyalah kekuatan dari alam gabungan. Biarkan mereka keluar dulu dan serap perhatian pasukan paviliun Kaisar Pedang. Kita bisa kabur dari arah lain. Mungkin peluang kabur akan lebih besar. Seseorang berbisik.
Setidaknya beberapa ratus tahanan memilih untuk tinggal di istana bawah tanah, bersiap untuk melarikan diri dari arah lain nanti. Dan sekarang juga, sosok-sosok yang memancarkan aura menakutkan bergegas masuk ke istana bawah tanah satu demi satu. Mereka adalah pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang. Pejabat tingkat tinggi Paviliun Jianhuang ini bergegas menyusuri terowongan, sementara Ye Tianfei bergegas melewati celah di tanah yang baru saja ditembus, sehingga kedua belah pihak tidak bertemu satu sama lain. Karena Ye Tianfei menyelamatkan orang terlalu cepat, Ye Tianfei bergegas dari arah lain ke tanah sebelum pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang turun ke istana bawah tanah. Kutu kupret, semua tahanan di penjara ini telah dibebaskan. Pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang sangat marah ketika mereka melihat situasi di istana bawah tanah. Tidak bagus. Ketika para tahanan di istana bawah tanah melihat pejabat tinggi Paviliun Jianhuang yang tiba-tiba masuk, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih sebelum mengambil tindakan. Begitu Anda menaruh dendam pada Paviliun Kaisar Pedang kami, itu tidak akan mudah diselesaikan di masa depan. Kata Master Paviliun dengan marah. Haha, kami mengikuti perintah Tuan Ye untuk menyelesaikan dendam. Anda dapat berbicara dengan Tuan Ye. Tetua ketiga tertawa liar, bergegas mendekat, lalu mengambil tindakan. Gemuruh. 5 tetua klan Tianjin mengambil tindakan bersama dan melancarkan pembunuhan besar-besaran yang mengerikan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Paviliun Kaisar Pedang kami bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Master Paviliun sangat marah, mengangkat pedangnya, dan bertarung dengan sesepuh agung. 4 master setengah Kaisar Paviliun Kaisar Pedang lainnya juga bertarung dengan 4 tetua lainnya. Sebanyak 10 master setengah Kaisar mengambil tindakan bersama. Adegan seperti itu terlalu menakutkan. Energi tempur yang dilepaskan sangat menakutkan, menyebar ke segala arah. Segera setelah pertempuran dimulai, sejumlah besar gunung dan bangunan di sekitarnya hancur total dan rata dengan tanah. Beberapa pasukan Paviliun Kaisar Pedang yang tidak dapat melarikan diri hancur berkeping-keping oleh energi pertempuran yang menakutkan di tempat, dan bahkan tidak ada jejak kabut darah yang tersisa. Hei, pembunuhan sudah dimulai. Paviliun Kaisar Pedang telah berulang kali memprovokasi saya, dan hari ini saya akan membayar mahal. Ye Tianfei tersenyum dingin. Semuanya, tunggu apa lagi? Ayo mulai bunuh musuh. Ye Tianfei melihat ke kejauhan dan berkata kepada lebih dari 1000 tahanan. Lebih dari 1000 tahanan ini baru saja dikirim jauh oleh Ye Tianfei, dan tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Saya tahu bahwa tuan muda ini pasti memiliki latar belakang yang bagus, dan memang benar. Sebenarnya ada 5 master setengah kaisar yang mengikutinya, sungguh menakutkan. Orang tua berpakaian compang camping di antara para tahanan sangat terkejut. Orang tua, kamu benar-benar memiliki penglihatan yang luar biasa. Kekuatan tuan muda ini jauh melampaui imajinasi kita. Para tahanan di sebelahnya juga berkata satu demi satu. Para tahanan ini baru saja menyaksikan Ye Tianfei berhadapan dengan master setengah kaisar. Sekarang mereka melihat 5 master setengah kaisar di samping Ye Tianfei. Mereka sudah lama kagum pada Ye Tianfei telah melarikan diri dari markas besar Paviliun Kaisar Pedang. Saya harap mereka mengerti bahwa selama mereka mengikuti Ye Tianfei, mereka dapat berharap untuk melarikan diri dari markas besar Paviliun Kaisar Pedang hidup-hidup. Semuanya, Tuan Muda memerintahkan kita untuk membunuh musuh. Ayo kita lakukan. Jangan biarkan Tuan Muda mengecewakan kita. Orang tua berpakaian compang camping itu bereaksi dan meraung. Tuan Muda memerintahkan kita untuk membunuh musuh, ayo kita lakukan, bunuh. Lebih dari 1000 tahanan tiba-tiba berbalik dan menyerang pria dan kuda di Paviliun Kaisar Pedang di dekatnya. Para tahanan ini dipenjara di penjara langit. Semuanya sangat kuat. Beberapa dari mereka adalah master terkenal dari dunia luar yang baru saja membantu mereka melepaskan segel dan memulihkan kekuatan mereka seluruh kekuatan mereka. Dalam waktu singkat, banyak orang dari Paviliun Jianhuang terbunuh. Kutu kupret, kalian para tahanan, sebenarnya kalian ingin memberontak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang dan kuda di Paviliun Kaisar Pedang juga marah dan bergegas menuju para tahanan dari segala arah. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya pedang, membuat dunia mendidih. Memanggil,
Klon vampir bergegas mendekat dan meletus menjadi kabut dare besar, yang terus menyebar dan langsung menutupi ruang yang luas. Gugu. Kemanapun klon vampir pergi, dare di badan pria dan kuda paviliun Kaisar Pedang mulai mendidih, lalu pembuluh dare pecah dan dare muncrat. Kepulan-kepulan. Klon vampir memegang pisau panjang di tangannya dan dengan mudah membunuh banyak orang di paviliun Kaisar Pedang seperti memanen jerami. Tidak peduli seberapa bagus ilmu pedang mereka, orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang ini tidak berguna di depan para vampir, karena begitu kekuatan magis pengontrol dare mereka keluar, mereka akan merasa lemah di sekujur badan, dan pembuluh dare di badan mereka akan terasa lemah. Meleduk, dan mereka akan kehilangan kekuatan bertarungnya. Memanggil. Ye Tianfei juga mulai mengambil tindakan, dan datang langsung ke Master Paviliun Kaisar Pedang dengan kekuatan alam surga tahap akhir. Anak muda Ye Tianfei, kamu mencari kematian. Ketika tuannya melihat Ye Tianfei tiba-tiba mendatanginya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia ketakutan dan marah. Berkumpul. Beberapa master alam surga di dekatnya juga menghunus pedang mereka dan bergegas maju, menyerang Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Para master alam surgawi ini baru saja menyaksikan Ye Tianfei bertarung melawan Penatua Liu, jadi mereka tidak berani meremehkan Ye Tianfei sedikit pun, dan malah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Ye Tianfei dengan jurus pamungkas mereka yang paling kuat. Ye Tianfei tidak mengelak atau menghindar. Dang-dang, 5 pedang panjang mengenai bagian vital badan Ye Tianfei pada saat yang bersamaan, dengan suara benturan logam yang jelas dan percikan api beterbangan. Bagaimana mungkin? Keempat master alam surga merasa ngeri saat mengetahui bahwa pedang panjang mereka mengenai badan Ye Tianfei, hanya menyisakan bekas pedang sedalam 1 inci, dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Puff! Pada saat yang sama ketika badannya dipukul, Ye Tianfei sudah bergerak, 1 pukulan pada 1 waktu, membunuh 2 master alam surgawi berturut-turut. Tidak bagus. 2 tuan surgawi yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka mundur pada saat yang bersamaan. Engah! Ye Tianfei meninju, menghancurkan kepala seorang master. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan keterampilan gerakannya, mengejar master alam surgawi terakhir, dan meninjunya. Ye Tianfei, aku akan bertarung denganmu. Penguasa alam surga ini tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Setelah ketakutan dan marah, dia menusuk balik dengan pedangnya. Kapan? Pedang panjang itu menembus dada Ye Tianfei, menyebabkan serangkaian bunga api beterbangan. Engah! Ye Tianfei membunuh master alam surgawi ini dengan 1 pukulan. Dalam hitungan detik, 4 penguasa alam surga terbunuh di paviliun Kaisar Pedang. Gemuruh! Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual muncul untuk membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen. 5 pedang panjang dihubungkan dari ujung ke ujung, membentuk formasi pedang yang berputar cepat, berguling ke arah manusia dan kuda pedang paviliun Kaisar dan membunuh mereka. Kepulan-kepulan-kepulan. Kemanapun formasi pedang lewat, sekelompok pria dan kuda dari paviliun Jian Huang berjatuhan seperti gelombang beras yang tertiup angin. Tuan, ayo keluar untuk membunuh musuh juga. Hu Miao tiba-tiba bergegas keluar dari menara pantom dan bergegas menuju pasukan paviliun Kaisar Pedang di dekatnya. Kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas, manusia iblis es, Huang Sang, dan bahkan lelaki tua berbaju hijau dari klan Guangming semuanya keluar dan bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh satu persatu. Ye Tianfei mengulurkan sosoknya untuk memburu para penguasa alam surga di paviliun Kaisar Pedang. Bagi Ye Tianfei, tidak ada perbedaan kesulitan antara membunuh master alam surga dan memotong melon dan sayuran. Karena bahkan jika Ye Tianfei berdiri di sana tanpa bergerak dan membiarkan tuan alam surgawi itu menyerang, dia tidak akan terluka sama sekali. Tapi para master alam surgawi itu tidak bisa menahan serangan Ye Tianfei. Ye Tianfei benar-benar sepihak melawan penguasa alam surga. Kemanapun Ye Tianfei pergi, para penguasa alam surga di paviliun Kaisar Pedang dibunuh dengan cepat, menyebabkan banyak korban jiwa. Kamu binatang kecil Ye Tianfei, kamu sangat kejam. Pada saat ini, master dari paviliun Kaisar Pedang sedang bertarung sengit dengan tetua agung dari klan Tianjin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa begitu banyak master alam surgawi dari paviliun Kaisar Pedang telah dibunuh oleh Ye Tianfei. Raung Ye Tianfei. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang anak muda dari generasi muda akan membuat paviliun Kaisar Pedang kita membayar harga yang begitu mahal.
Mata Master Pavilion memerah, dan ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa dia akan membayar harga sebesar itu karena memprovokasi anak junior, dia mungkin tidak akan memilih untuk menjadi musuh Ye Tianfei. Semua orang mendengarkan perintah dan tidak lagi diperbolehkan bertarung sendirian. Bentuk formasi pedang. Bentuk formasi pedang untuk segera melawan musuh. Seorang tetua dari Paviliun Kaisar Pedang meraung ketika dia melihat banyak korban di antara pria dan kuda di Paviliun Kaisar Pedang. Bentuk formasi pedang. Seorang penatua biasa dan diaken Paviliun Kaisar Pedang juga bereaksi dan meraung satu demi satu. Jadi sekelompok orang dari Paviliun Kaisar Pedang dengan cepat berkumpul dan membentuk formasi pedang dalam sekejap. Setelah pasukan Paviliun Kaisar Pedang membentuk formasi pedang dan menyerang bersama, kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Ratusan dari lebih dari 1.000 tahanan segera dipenggal. Sebagai kekuatan besar berdasarkan ilmu pedang, kekuatan susunan pedang yang diwarisi oleh Sword Emperor Pavilion memang sangat menakutkan. Berkumpul dan bunuh Ye Tianfei. Beberapa tetua biasa dari Paviliun Kaisar Pedang meraung dengan marah, memerintahkan 4 susunan pedang dan menyerang Ye Tianfei dari 4 arah pada saat yang bersamaan. Setiap formasi pedang berubah menjadi pedang panjang besar, yang turun dari posisi tinggi dan berguling ke arah Ye Tianfei. Setiap pedang raksasa terbunuh oleh upaya gabungan dari ratusan anggota Paviliun Kaisar Pedang. Itu setara dengan serangan gabungan mereka. Kemanapun pedang itu melewatinya, pedang itu langsung membelah ruang menjadi 2, meninggalkan celah ruang yang gelap. Tuan Ye, apakah Anda ingin kami membantu? Tetua klan Tianjin sedikit khawatir saat melihat ini, dan dengan cepat mengirim pesan untuk bertanya. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan menyingkir. Gemuruh. Posisi di mana Ye Tianfei berdiri barusan terkena 4 pedang raksasa dan meleduk, dan waktu dan ruang di posisi itu hancur. Jangan khawatir, kamu bisa menghadapi setengah kaisar itu saja. Susunan pedang ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ye Tianfei membalas sesepuh agung melalui pesan. Pada saat ini, Ye Tianfei telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi pedang tersebut. Lagi pula, formasi pedang juga merupakan salah satu jenis formasi. Tepatnya, itu adalah formasi pembunuhan antar formasi, yaitu formasi yang khusus digunakan untuk menyerang dan membunuh musuh. Apalagi formasi pedang memiliki keistimewaan, yaitu tersusun dari makhluk hidup, bukan terdiri dari basis formasi dan bendera formasi seperti formasi lainnya. Tapi bagaimanapun juga, formasi pedang juga merupakan salah satu jenis formasi. Di kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei telah melakukan penelitian mendalam terhadap berbagai formasi di dunia, termasuk formasi pedang. Ye Tianfei tahu bahwa begitu dia menemukan titik kunci dari formasi pedang ini, atau gerbang kehidupan formasi pedang, dan kemudian menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi pedang ini. Pada saat ini, sekelompok tahanan lainnya dibunuh oleh formasi pedang Paviliun Jianhuang. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan formasi pedang Paviliun Kaisar Pedang memang menakutkan. Bahkan Humiao, Huang Sang, Jin Jiao Longchan dan Ais Demon terpaksa menghindar dari susunan pedang itu. Kekuatan jiwa Ye Tianfei dapat dengan jelas merasakan situasi Humiao dan yang lainnya. Jika dia menemukan mereka dalam bahaya, dia akan segera pergi membantu. Jika kamu tidak ingin mati, datanglah padaku. Ye Tianfei menatap para tahanan dan berkata, Tuan, biarkan kami lewat. Orang tua dengan pakaian compang camping sangat gembira dan segera memimpin dan bergegas menuju Ye Tianfei. Bunuh mereka. Formasi pedang dari beberapa paviliun Kaisar Pedang di dekatnya meletus pada saat yang sama, masing-masing menebaskan pedang raksasa dan berguling ke arah para tahanan. Badan Ye Tianfei berkedip, lengan bajunya dibuka, dan dia terus memperbesar. Dia menggulung semua tahanan sekaligus, lalu berteleportasi dan mengubah posisi. Terima kasih, Tuan, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Para tahanan bersyukur. Ye Tianfei mengabaikan mereka, melepaskan kekuatan jiwanya, dan terus mempelajari formasi pedang. Semua formasi pedang bekerja sama untuk membunuh Ye Tianfei dengan seluruh kekuatan mereka, dan mengabaikan makhluk lain. Pemimpin Paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba meraung. Dia menemukan bahwa Ye Tianfei terus menghindari formasi pedang tersebut dan mengetahui bahwa Ye Tianfei takut dengan formasi pedang ini.
Ya, konsentrasikan seluruh kekuatanmu dan bunuh bocah itu Ye Tianfei dulu. Beberapa tetua lainnya juga meraung. Membunuh. Setelah mendengarkan perintah Master Pavilion dan beberapa tetua, semua susunan pedang bergegas menuju Ye Tianfei. Energi pedang yang tak ada habisnya membanjiri Ye Tianfei seperti lautan luas. Pedang raksasa datang menderu dari atas. Ye Tianfei melintas dan menghindar secara langsung. Semuanya, Ye Tianfei sangat takut dengan susunan pedang kita di Pavilion Kaisar Pedang. Ayo kita semua bersatu dan bunuh Ye Tianfei. Seorang tetua biasa dari Pavilion Kaisar Pedang meraung kegirangan saat melihat ini. Setiap formasi pedang memiliki seorang eksekutif senior yang secara pribadi mengarahkan dan memimpin tugas. Formasi pedang terus mengejar Ye Tianfei satu persatu. Pedang raksasa diarahkan ke Ye Tianfei dan terus menebasnya, tapi Ye Tianfei terus menghindar, terlihat sedikit malu. Nak Ye Tianfei, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Ye Tianfei, sekarang kamu akhirnya tahu betapa kuatnya Pavilion Kaisar Pedang kita. Pejabat senior Pavilion Kaisar Pedang terus meraung. Ye Tianfei, sebaliknya, sangat tenang, menghindar sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari dan menganalisis formasi pedang. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei memindahkan semua tahanan ke menara pantom, karena mereka tidak dapat membantu dengan cara apapun. Para tahanan ini terus berkata bahwa mereka ingin mengikuti Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei menunjukkan kebaikannya dan dengan santai menyelamatkan nyawa mereka. Jika tidak, para tahanan ini tidak akan bisa bertahan hidup di depan formasi pedang di Pavilion Kaisar Pedang. Pada saat yang sama, 5 tetua klan Tianjin dan 5 master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang bertarung sengit di kejauhan. Dilihat dari kekuatan tempur kedua belah pihak, 5 tetua klan Tianjin lebih baik, tetapi 5 setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang semuanya adalah pembudidaya pedang adalah yang terkuat. Oleh karena itu, 5 setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang ini hampir tidak mampu menahan serangan 5 tetua klan Tianjin dan tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Semua orang menyebar, membentuk pengepungan terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan mengecilkannya, mengelilingi Ye Tianfei sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Cepat, tim kalian ke kiri, kami ke kanan dan blokir mundurnya Ye Tianfei. Semua formasi pedang di Pavilion Kaisar Pedang mengejar Ye Tianfei. Para pejabat senior mengeluarkan berbagai perintah untuk membiarkan formasi pedang bekerja sama satu sama lain untuk membentuk berbagai formasi untuk mengejar dan mencegat Ye Tianfei. Tapi keterampilan gerakan Ye Tianfei terlalu fleksibel, dan ketika dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dia datang dan pergi tanpa jejak. Dan ketika dia dalam bahaya, Ye Tianfei langsung menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan tiba-tiba menghilang, sehingga orang-orang di Pavilion Kaisar Pedang tidak dapat merasakannya sama sekali, dan mereka tidak tahu ke arah mana harus menyerang. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, teknik bayangan rahasia yang dia tunjukkan, dan aktivasi menara Tiandao oleh Hun Lao untuk menutupi auranya, bahkan para master setengah kaisar tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, apalagi para anggota Pavilion Kaisar Pedang dengan rata-rata kekuatan. Oleh karena itu, formasi pedang itu, apalagi mengenai Ye Tianfei, bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ye Tianfei. Kutu kupret. Ye Tianfei terlalu licin. Kami tidak bisa memukulnya sama sekali. Segera, pejabat senior Pavilion Jianhuang mengetahui hal ini dan mulai menjadi marah. Aku tidak percaya anak laki-laki junior dengan kekuatan Union Realm bisa begitu jahat. Tampaknya Pavilion Kaisar Pedang kita tidak boleh memprovokasi dia. Melihat pemandangan ini, master setengah kaisar dari Pavilion Kaisar Pedang tidak bisa menahan perasaan pahit di mulutnya, dan menghela nafas. Sekarang, Ye Tianfei tiba-tiba berdiri diam dan berhenti menghindar. Kamu pasti bersenang-senang mengejarku. Selanjutnya, giliranku untuk memburumu. Ye Tianfei melihat formasi pedang dan berkata dengan dingin. Tidak bagus. 5 master setengah kaisar di Pavilion Kaisar Pedang telah memperhatikan tindakan Ye Tianfei. Melihat ekspresi Ye Tianfei, hati mereka tenggelam dan mereka merasakan sesuatu yang buruk. Saat berikutnya, badan Ye Tianfei menghantam formasi pedang seperti cangkang. Dengan tabrakan ini, Ye Tianfei melepaskan seluruh kekuatan fisik dan energi spiritualnya, yang semuanya diterapkan ke badannya, menyebabkan ruang di depannya runtuh. Ye Tianfei, kamu sedang mencari kematian.
Seorang master dalam formasi pedang ini meraung dengan marah. Pedang raksasa menebas formasi pedang dan menyerang Ye Tianfei dengan raungan. Orang kunci dalam formasi pedang ini adalah kamu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Tianfei mengunci anggota senior Paviliun Kaisar Pedang dalam formasi pedang, dan berkata sambil mencibir. Orang berpangkat tinggi ini adalah Master Alam Surga tahap akhir. Ye Tianfei secara bersamaan menggunakan pedang jiwa surgawi, teknik rahasia benang jiwa boneka, dan bunga pemakan jiwa untuk menyerang lautan jiwa tingkat tinggi. Eksekutif senior itu meraung dan badannya tenggelam. Pengoperasian seluruh susunan pedang juga terpengaruh sampai batas tertentu. Ada jeda, dan pedang raksasa yang ditebas juga sedikit terhenti. Ye Tianfei memanfaatkan kesempatan ini, dan badannya yang bergerak cepat tiba-tiba berputar di udara, mengenai bagian tengah pedang raksasa secara horizontal, langsung menghancurkan pedang raksasa itu menjadi beberapa bagian. Setelah badan Ye Tianfei menghancurkan pedang raksasa itu, dia langsung menabrak formasi pedang, mengenai titik paling kritis dari formasi pedang. Badan Ye Tianfei sangat keras sehingga dalam sekejap, badan lebih dari selusin anggota Paviliun Kaisar Pedang meleduk. Meskipun ilmu pedang para anggota Paviliun Kaisar Pedang ini luar biasa, dalam hal kualitas fisik, mereka jauh di belakang Ye Tianfei. Kepulan-kepulan. Ye Tianfei terus bergegas dan bertabrakan di dalam formasi pedang, menghancurkan formasi pedang dalam sekejap. Setelah menghancurkan formasi pedang ini, Ye Tianfei menabrak formasi pedang lainnya. Kepulan-kepulan. Meskipun anggota Paviliun Kaisar Pedang dalam formasi pedang dengan putus asa mendesak formasi pedang untuk menyerang Ye Tianfei, itu sia-sia. Ye Tianfei langsung mematahkan semua serangan dan menabrak formasi pedang, menghancurkan badan masing-masing anggota menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi bola. Kabut dare menghancurkan formasi pedang lagi dalam sekejap mata. Selanjutnya, Ye Tianfei menghancurkan lebih dari selusin formasi pedang berturut-turut seperti yang perkasa. Tidak. Semua pejabat senior Paviliun Jianhuang tidak dapat menerima kenyataan ini, dan mereka semua meraung dengan enggan. Seorang anak laki-laki yang lebih muda hampir menyapu seluruh Paviliun Kaisar Pedang. Tuan Ye tidak terkalahkan. Sangat sulit membayangkan jika Tuan Ye menerobos dan menjadi setengah kaisar di masa depan, apakah kita akan mampu menahan gerakannya? Tetua Agung Klan Tianjin tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Bersambung. Masing-masing tahanan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju celah di tanah tempat Ye Tianfei dan yang lainnya baru saja pergi.